Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Firdaus Komputer. Video kali ini merupakan video episode keempat yang merupakan kelanjutan dari 3 episode sebelumnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang rumus-rumus dasar pada program Microsoft Excel. Sebelum saya menjelaskan 9 rumus dasar ini, pada prinsipnya setiap kali kita memasukkan rumus apapun di dalam program Excel harus didahului dengan tanda sama dengan. Jadi ada 9 rumus dasar yang nanti saya akan bagikan dalam video ini teman-teman. Ikuti terus video tutorialnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan satu data Excel. Ini hanya sebagai contoh untuk tutorial ini saja teman-teman. Kita mulai dengan rumus yang pertama, rumus penjumlahan teman-teman. Misalnya saya mau menjumlahkan nama si A dari 5 mata pelajaran. Kita masukkan rumus di sini sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita direct dari PJOK sampai agama, kemudian tutup kurung, enter. Nah, untuk mendapatkan jumlah nilai si B sampai si E, kita tinggal saja tarik dari nilai si A, kemudian klik tahan, tarik. Oke teman-teman. Kemudian rumus yang kedua, rata-rata atau average. Jadi kita mau mencari nilai rata-rata dari si A sampai si E dari 5 mata pelajaran ini. Kita aktifkan sel M7, kemudian kita masukkan rumus sama dengan average, buka kurung, kita direct dari PJOK sampai agama, tutup kurung, enter. Untuk mendapatkan nilai rata-rata si B sampai si E, kita lakukan cara seperti tadi teman-teman. Kita arahkan kursor seperti ini teman-teman, kemudian kita klik tahan, tarik sampai di E, kita lepas. Rumus yang ketiga, count. Rumus count ini berfungsi untuk mencari jumlah sel yang berisi angka. Jadi misalnya kita mau menjumlahkan sel dari baris ke-7 ini mulai dari nomor sampai dengan rata-rata, ada berapa jumlah sel yang berisi angka. Kita letakkan kursor di sini, kemudian kita masukkan rumus sama dengan count, buka kurung, kita direct pada baris ke-7 mulai dari nomor sampai rata-rata, kemudian tutup kurung, enter. Jadi ada 8 sel yang berisi angka, hanya ada 1 sel yang berisi huruf teman-teman. Kemudian rumus yang berikut, counta. Untuk rumus counta hampir sama dengan rumus count, hanya ada sedikit perbedaannya, yaitu untuk rumus counta menghitung semua jumlah sel yang terisi, baik itu huruf maupun angka. Misalnya kita mau menghitung sel pada baris ke-7. Kita masukkan rumus di sini sama dengan counta, buka kurung, kita direct dari 1 sampai dengan nilai rata-rata. Kemudian tutup kurung, enter. Jadi jumlah sel dari baris ke-7 mulai dari 1 sampai dengan nilai rata-rata atau dari nomor sampai rata-rata itu ada 9. Kemudian rumus yang berikut, max. Rumus max ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi atau nilai yang paling besar. Misalnya kita mau mencari nilai si A yang paling besar dari 5 mata pelajaran ini apa teman-teman? Kita letakkan di sini, misalnya kita masukkan rumus sama dengan max, buka kurung, kita direct dari PJOK sampai dengan agama, tutup kurung, enter. Jadi nilai maksimal adalah 90 dari siswa si A. Kemudian rumus min. Rumus min ini berfungsi untuk mencari nilai terkecil atau nilai terendah. Misalnya kita mau mencari nilai terendah si A dari PJOK sampai agama. Kita aktifkan sel di sini, sel G15. Kita masukkan rumus sama dengan min, buka kurung, kita direct nilai PJOK sampai nilai agama, tutup kurung, kemudian enter. Jadi nilai terkecil si A itu adalah 76. Ketika teman-teman sudah memasang rumus seperti ini, lalu ingin merubah angka atau nilai dari setiap mata pelajaran ini, maka akan secara otomatis jumlah rata-rata kemudian nilai maksimal dengan minimal akan berubah. Rumus berikutnya pengurangan. Misalnya seperti ini teman-teman, kita masukkan rumus sama dengan jumlah dari nilai si A
dikurangi dengan nilai agama, maka hasilnya sama dengan 326. Kemudian rumus perkalian kita menggunakan tanda bintang, teman-teman. Misalnya saya mau mengalihkan nilai konta dengan nilai kon. Jadi kita masukkan rumus sama dengan nilai konta dikalikan dengan kon. Jadi kita pakai tanda bintang, enter. Seperti itu, teman-teman. Kemudian rumus yang terakhir, pembagian. Untuk pembagian kita menggunakan simbol slash atau stripe. Misalnya saya mau membagi jumlah nilai si B dengan jumlah mata pelajaran. Kemudian kita masukkan rumus sama dengan klik di sel jumlah nilai si B, kita bagi dengan 5 mata pelajaran, enter. Hasilnya sama dengan 82. Itu sama dengan rata-rata, teman-teman, tetapi rumusnya yang berbeda. Kalau ini mencari rata-rata, kita menggunakan average. Oke, cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga video tutorial kali ini memberikan manfaat buat teman-teman. Selamat mencoba, Tuhan memberkati.